Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Fuja Dua Dinda Tunanita. Saya dari kelompok 6 dan saya dari Audi 2. NIM 202101050029. Saya di sini akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Islam adalah agama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi baru hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Nah, kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu Sin, Lam, dan Mim, yang merupakan dasar selamat. 1. Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qira'ah. Nah, sedangkan dari terminologi Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala atau mukjizat yang diturunkan kepada Rasul. Nah, Al-Quran menyajikan tingkat tertinggi dari segi kehidupan manusia. Sangat mengagumkan. Bukan saja bagian orang mukmin, melainkan juga bagian orang-orang kafir. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, Nuzulul Quran. Wahyu yang pertama kali turun tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran memiliki beberapa nama lain, antara lain adalah 1. Al-Kitab, 2. Al-Furqan, 3. Adz-Dzikr, 4. Al-Maidah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailina Uswatun Hasanah, NIM 2011010500013. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad diyakini dapat menjamin terwujudnya manusia yang sejahtera, lahir dan batin. Pokok-pokok ajaran itu adalah akidah, syariah, dan akhlak. Rincian tersebut dipahami dari percakapan Nabi dengan malaikat Jibril tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Berikut penjelasan mengenai akidah, syariah, dan akhlak. Yang pertama adalah akidah. Secara harfiah, akidah artinya sesuatu yang mengikat atau terikat, tersimpul atau membandingkan istilah akad nikah. Adapun sebagai istilah akidah, Islam adalah sistem kepercayaan dalam Islam. Mengapa disebut akidah? Karena kepercayaan itu mengikat penganutnya dalam bersikap dan bertingkah laku. Orang yang kuat akidahnya atau keyakinannya terhadap keadilan Tuhan, keyakinan itu mengikatnya dalam bersikap terhadap sesuatu nilai. Misalnya, berkorban dalam perjuangan, dan selanjutnya mengikat perilakunya, misalnya tidak mau berkompromi terhadap kezoliman. Sebaliknya, orang yang tidak kuat keyakinannya kepada keadilan Tuhan atau ikatannya longgar, ia mudah menyerah dalam berjuang dan bisa dinegosiasi untuk toleran terhadap penyimpangan, mudah terpancing untuk membalas dendam dengan cara menyimpang dari aturan. Sistem kepercayaan ini akhirnya berkembang menjadi ilmu yang disebut ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Ilmu tauhid berbicara tentang rukun iman yang keenam, iman kepada Tuhan, malaikat, rasul, kitab suci, hari kiamat, dan takdir. Kajian filosofis dari ilmu tauhid disebut ilmu kalam. Disebut juga teologi atau ilmu yang berbicara tentang ketuhanan. Yang kedua adalah syariat. Kata syariat secara harfiah artinya jalan raya atau jalan sumber mata air, atau bermakna jalannya suatu hukum atau perundang-undangan. Kemudian kata ini diimbui dengan kata Islam, menjadi syariat Islam, yang secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui.
dan dipatuhi oleh setiap muslim. Sebagai istilah keislaman, syariat adalah dimensi hukum atau peraturan dari ajaran Islam. Disebut syariat karena aturan itu dimaksudkan untuk memberikan jalan atau mengatur lalu lintas perjalanan hidup manusia. Lalu lintas perjalanan hidup manusia itu ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Maka syariat juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Aturan hubungan manusia dengan Tuhan berwujud kewajiban. Manusia menjalankan ritual ibadah, rukun Islam yang 5. Aturan dalam ritual ibadah berisi ketentuan tentang syarat, rukun, sah, batal, sunnah. Dalam haji ada wajib, makruh. Prinsip ibadah itu tunduk merendah kepada Tuhan. Tidak banyak mempertanyakan mengapa begini dan begitu. Pokoknya siap mengerjakan perintah dan tidak berani melanggar sedikit pun. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh Elia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Susanti, NIM 2051101050010. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Lailina Uswatun Hasanah. Adapun lalu lintas pergaulan manusia secara horizontal disebut muamalah. Prinsip bermuamalah adalah saling memberi manfaat, saling mengajak pada kebaikan universal atau al-khair, saling memerhatikan norma-norma kepatutan al-ma'ruf, dan saling mencegah kejahatan tersembunyi al-munkar. Akhlak. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak. Yang pertama, pendekatan linguistik atau kebahasaan, dan pendekatan terminologi peristilahan. Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tabiat atau kelakuan atau watak dasar, kebiasaan atau kezaliman, dan peradaban yang baik. Adapun pengertian akhlak menurut istilah seperti yang diungkapkan oleh Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Akhlak merupakan dimensi nilai dari syariat Islam. Kualitas keberagaman justru ditentukan oleh nilai akhlak. Jika syariat berbicara tentang rukun sah atau tidak sah, akhlak menekankan pada kualitas dari perbuatan. Misalnya, beramal dilihat dari keikhlasannya, sholat dilihat dari kehusyuannya, berjuang dilihat dari kesabarannya, haji dilihat dari kemabrurannya, ilmu dilihat dari konsistensinya dengan perbuatan, harta dilihat dari aspek dari mana dan untuk apa, jabatan dilihat dari ukuran apa yang telah diberikan, bukan apa yang diterima. Karena akhlak juga merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam. Pembidangan akhlak juga vertikal dan horizontal. Ada akhlak kepada manusia, ada akhlak manusia kepada Tuhan, akhlak manusia kepada sesama manusia, akhlak kepada diri sendiri, dan akhlak manusia kepada alam, hewan, dan tumbuhan. Definisi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan, dan perbuatan itu lahir secara spontan tanpa berpikir untung rugi. Kajian mendalam tentang akhlak dilakukan oleh ilmu yang disebut ilmu tasyawuf. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri sendiri dan akhlak manusia kepada alam, hewan, dan tumbuhan. Definisi akhlak adalah keadaan batin yang menjadi sumber lahirnya perbuatan,
dan perbuatan itu lahir secara spontan tanpa berpikir untung rugi. Kajian mendalam tentang akhlak dilakukan oleh ilmu yang disebut ilmu tasyawuf. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.